Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan naf'ul intifa' raja'a mardatillah wa li'ala'i kalimatillah. Ana qari'un wa antumul mustami'una fa innal huda hudallah. Faslun. Adapun ini fasal mujibatul ghusli sittatun. Mujibatul ghusli, adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi, perkara-perkara yang mewajibkan mandi, sittatun itu ada 6. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi, mewajibkan seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ini wajib diketahui oleh setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Apa saja yang mewajibkan mereka untuk melakukan mandi besar? Perkara-perkara yang mewajibkan mandi, ya, melakukan mandi besar istilahnya itu sittatun, ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafati. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah fil farji, ke dalam farji, ke dalam farjinya perempuan, baik itu kubul ataupun dubur, baik itu kubul ataupun dubur. Fil farji, kedua ke dalam ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah fil farji, ke dalam farji, baik itu kubul ataupun dubur, baik kubulnya perempuan ataupun duburnya perempuan, baik kubulnya hewan ataupun duburnya hewan, ya. Ketika ada seorang laki-laki memasukkan hasyafahnya, hasyafah itu adalah ujung zakarnya. Ketika ada laki-laki memasukkan hasyafah atau ujung zakarnya ke dalam kubul, ke dalam farji, baik itu farjihnya kubul atau duburnya perempuan, atau kubul atau duburnya hewan, atau ke dalam duburnya laki-laki, maka dia wajib melakukan mandi besar. Wajib mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, sekalipun tidak keluar mani, sekalipun tidak keluar sperma, dia dengan memasukkan hasyafahnya, ujung zakarnya, dia wajib mandi besar. Atau seukuran hasyafahnya, bagi laki-laki yang tidak mempunyai hasyafah. Kalau semisal zakarnya, ya, terpotong hasyafahnya, maka dia berkewajiban mandi besar dengan memasukkan zakarnya seukuran hasyafah. Kalau seukuran hasyafah itu semisal 3 cm, 4 cm misalnya, ketika hasyafahnya terpotong, maka ketika dia memasukkan, ya, zakarnya 4 cm, yaitu seukuran hasyafahnya, maka dia sudah wajib mandi besar. Jadi yang pertama yang mewajibkan mandi adalah memasukkan hasyafah atau seukuran hasyafahnya fil farji, di dalam farji, lubang, ya, baik lubang depan kubul atau lubang belakang dubur, baik itu dari perempuan, hewan ataupun laki-laki, sama-sama laki-lakinya.
Kemudian wa khurujul maniyih. Yang kedua yang mewajibkan mandi adalah khurujul maniyih, keluarnya mani, keluarnya sperma. Yaitu keluarnya sperma, baik itu sebab mimpi ataupun keluar sperma dalam keadaan tersadar, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak tidur. Bisa jadi dia membayangkan sesuatu, menghayalkan sesuatu, atau sedang melihat sesuatu, kemudian spermanya keluar. Kemudian spermanya keluar. Atau ketika dia tidur, kemudian bermimpi, kemudian keluar sperma, keluar mani. Atau keluar mani sebab ya istimta dengan istrinya, berpelukan dengan istrinya misalnya, kemudian keluar mani. Intinya, ketika seseorang itu mengeluarkan sperma atau mengeluarkan mani, maka dia wajib mandi besar, disebabkan apapun keluarnya. Nah, ini berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Ketika ada laki-laki keluar mani, maka dia wajib melakukan mandi besar. Atau seorang perempuan keluar mani, maka dia wajib mandi besar. Dan juga yang pertama tadi, yaitu memasukkan hasyafah ke dalam farjinya, ini juga berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Berlaku pada laki-laki dan perempuan. Ketika ada seorang laki-laki dan perempuan, dua orang laki-laki dan perempuan, ya, yang laki-laki memasukkan hasyafahnya ke dalam kubul, ke dalam farjih, ya, ke dalam kubulnya perempuan, maka si laki-laki yang memasukkan hasyafahnya atau seukuran hasyafahnya, dia wajib mandi besar. Dan perempuan yang dimasuki hasyafah itu, ya, dia juga wajib melakukan mandi besar. Kemudian wal haid. Wal haid, yang ketiga adalah haid. Yang ketiga adalah haid. Ini khusus perempuan. Tidak ada laki-laki yang haid. Wal haidu, dan kemudian haid. Yang ketiga adalah haid. Haid ini sudah disinggung kemarin di fasal alamatul bulugh, ya. Fasal alamatul bulugh, tanda-tanda baligh. Ketika seorang perempuan haid, keluar darah dari rahimnya, maka dia wajib mandi besar setelah haidnya selesai. Setelah haidnya selesai. Jadi mandi besar bagi orang perempuan yang haid ini adalah ketika haidnya sudah selesai. Kalau semisal dia mempunyai kebiasaan haid 7 hari, kemudian di hari yang ke-7 itu ternyata sudah mampet, ya. Ketika di hari yang ke-7 darahnya sudah mampet, sudah selesai haidnya berarti, maka dia wajib mandi besar. Kemudian wan nifasu, nifas. Wan nifasu, dan juga nifas. Nifas itu adalah darah, huwa ad-damu al-khariju aqiba faraghi rahmil mar'ati minal hamli. Darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan, itu darah nifas. Kapan dia berkewajiban mandi besar? Yaitu setelah selesai nifasnya, setelah selesai masa nifasnya.
paling lama nifas itu adalah 60 hari. Paling lama 60 hari. Namun ada yang nifas itu selesai tidak sampai sebelum 60 hari. Ada yang hanya 7 hari, ada yang 10 hari, ya, sesuai pokoknya ketika sudah tidak keluar darah lagi setelah melahirkan, sudah mampet ya keluar darahnya, maka berarti sudah selesai nifasnya, maka dia wajib melakukan mandi besar, wajib mandi besar. Jadi perkara yang mewajibkan mandi yang keempat adalah an-nifas, keluar darah dari rahim perempuan setelah dia melahirkan. Kemudian yang kelima adalah wal wiladatu, melahirkan. Nah, beda ya antara wiladah dan nifas. Kalau nifas barusan adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Sedangkan wiladah ini adalah melahirkan. Perempuan dengan sebab melahirkan, keluar darah atau tidak, dia wajib mandi besar. Dia wajib mandi besar meskipun tidak keluar darah ketika dia melahirkan. Jadi yang mewajibkan mandi di sini adalah wiladahnya, melahirkannya, bukan keluar darahnya. Keluar darahnya lain lagi. Keluar darahnya itu disebut darah nifas, itu yang mewajibkan mandi juga. Kemudian melahirkan itu juga mewajibkan mandi. Sehingga ketika misalnya tidak nifas, dia tetap berkewajiban mandi. Kenapa? Ya karena dia melahirkannya itu. Karena melahirkannya. Kemudian perempuan yang melahirkan atau perempuan yang nifas, perempuan yang haid, ini tidak boleh digauli, tidak boleh digauli oleh suaminya sebelum haidnya selesai, sebelum nifasnya selesai, dan juga sebelum mandi besar. Ketika perempuan itu haid, maka haram bagi suami berhubungan badan dengannya. Jadi ketika perempuan haid atau nifas, maka haram bagi suami untuk berhubungan badan dengannya sampai selesai haidnya dan juga nifasnya, dan juga sampai dia mandi besar. Meskipun haidnya dan nifasnya sudah selesai tapi belum mandi besar, maka haram juga bagi suami untuk berhubungan badan. Jadi nunggu sampai selesai mandi besar dulu, baru berhubungan badan. Kemudian yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah wal mautuh, yaitu mati. Mati. Jadi wasadisuha al mautuh. Yang keenam yang mewajibkan mandi adalah mati. Mati bagi seorang muslim. Ketika ada seorang muslim meninggal mati, maka ini wajib dimandikan, bukan wajib mandi, tapi wajib dimandikan. Kewajibannya ini bukan bagi orang yang matinya, tapi bagi orang yang mengetahui kematiannya. Ini kewajibannya bagi orang yang mengetahui kematiannya, bagi orang lain yang masih hidup, bukan bagi orang yang mati. Ini kewajiban mandinya. Jadi yang keenam adalah yang mewajibkan mandi adalah mati, kematian. Ini wajibnya bukan wajib mandi, tapi wajib dimandikan bagi orang yang hidup. Li muslimin bagi orang Islam. Wairi syahidin, selain mati syahid.
Jadi kewajiban orang mati ini dimandikan adalah ketika matinya bukan mati syahid. Kalau matinya mati syahid karena berperang, ya, karena berperang, malah membela agama Islam, berperang dengan orang kafir, kemudian dia mati, maka matinya itu adalah mati syahid. Maka dia tidak wajib dimandikan, fala yajibu ghusluhu bal yahrumu, bahkan haram. Karena orang yang mati syahid, seperti misalnya para syuhada di Palestina itu, ya, para syuhada di Palestina, dia tidak wajib dimandikan, bahkan haram memandikannya. Dia sudah langsung dikuburkan dalam keadaannya itu, sudah dalam keadaannya dia mati itu, tanpa dimandikan. Tidak wajib dimandikan, bahkan haram memandikannya. Iya. Apa kebakar rumah? Iya, tunggu salah. Benar. Jadi Apa rumah mana? ada di rumah. Nah, salah, tunggu sana dulu. Ya, mohon maaf. Jadi yang keenam, yang terakhir adalah mati. Mati, ya, yang mewajibkan mandi yang keenam adalah mati. Ini bukan bagi orang yang mati kewajibannya, tapi bagi orang yang hidup, yang menyaksikan kematiannya, yang mengetahui kematiannya. Dia yang berkewajiban memandikan, selain orang yang mati syahid dalam medan tempur, medan perang, maka dia tidak wajib dimandikan, bahkan haram memandikannya. Namun perlu diketahui juga, syahid itu ada dua, Yang ada itu ya. Syahid fid dunya wal akhirah, ya. Ada juga yang syahid fil akhirah saja. Yang wajib yang tidak wajib dimandikan, adalah orang mati yang syahid, ya, orang mati yang syahid fid dunya wal akhirah. Itu yang tidak wajib dimandikan, bahkan haram dimandikan. Namun kalau orang mati yang syahid fil akhirah saja, seperti orang yang mati syahid fil akhirah itu adalah orang mati yang dalam keadaan menuntut ilmu, misalnya. Seperti para santri, para penuntut ilmu itu sudah ilmu agama, ilmu syariat, kemudian dia sedang mencari ilmu, ya, sedang mempelajari ilmu syariat, dia kemudian mati, meninggal, maka dia meninggalnya dihukumi syahid, namun syahidnya fil akhirah saja. Sehingga kalau orang yang seperti ini, yaitu mati syahid fil akhirah saja, dia tetap wajib dimandikan, wajib dikafani, dan juga wajib disolati. Yaitu 6 perkara yang mewajibkan seseorang mandi besar. Yang pertama yaitu ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah, yaitu ujung dzakar laki-laki, ke dalam farji, lubang, ya, baik lubang depan ataupun lubang belakang, yaitu kubul dan dubur, baik dari orang perempuan ataupun orang laki-laki, atau ke dalam lubangnya hewan. Kemudian yang kedua adalah keluar mani, keluar sperma. Yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima wiladah, melahirkan, yang keenam adalah mati, al-mautu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.